pagi anak-anak, salam Fransiskus Pace Ebene. Semoga anak-anak dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran. Hari ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara menyajikan data yang disajikan dalam bentuk diagram batang maupun yang akan disajikan dalam bentuk diagram garis. Nah, yang pertama kita akan mempelajari cara menyajikan data ke dalam bentuk diagram batang. Di sini, Ibu telah menyediakan data penjualan buku paket. Nah, data ini dalam bentuk tabel akan kita ubah atau kita sajikan ke dalam bentuk diagram batang. Yang pertama anak-anak harus lakukan yaitu membuat sumbu tegak dan sumbu mendatar. Kita buat sumbu tegaknya atau kita gambar sumbu tegak, juga sumbu mendatar. Pastinya gunakanlah penggaris agar hasilnya lurus dan lebih rapi lagi. Setelah itu, tuliskan keterangan pada setiap sumbu. Nah, keterangan yang anak-anak akan tuliskan pastinya berpatokan atau sesuai dengan data yang akan kita sajikan ini. Di sini pada tabel pertama ya, ada keterangan mata pelajaran, kemudian yang kedua banyak penjualan. Nah, untuk keterangan mata pelajaran, Ibu akan tuliskan pada sumbu mendatar. Dan untuk banyak penjualan, Ibu akan tuliskan pada sumbu tegak. Karena pada sumbu tegak kita menuliskan banyak penjualan, berarti pada sumbu tegak nantinya kita akan menuliskan bilangan-bilangan yang menunjukkan banyak penjualan. Misalnya matematika 120 buku, bahasa Indonesia 150 buku. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan jarak antar bilangan harus tepat. Nah, kita lihat di sini. Data minimum yang kita miliki adalah 120 atau yang paling sedikit, paling rendah. Kemudian maksimumnya 172. Berarti pada sumbu tegak ini ya harus memuat bilangan dari 120 sampai 172. Nah, Ibu akan mulai dari bilangan 100. Ya, Ibu akan menggunakan rentang 10 ya. Maka 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170. Jika hanya sampai pada 170 berarti belum memuat banyak penjualan bahasa Inggris yaitu 172. Maka kita tuliskan 180. Nah, jika selesai, sekarang kita tuliskan mata pelajaran pada sumbu mendatar. Mata pelajaran yang pertama kita sesuaikan pada tabel yaitu matematika, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, dan yang terakhir IPS. Setelah itu, langkah yang akan kita lakukan yaitu membuat batang-batang persegi panjang dengan tinggi yang sesuai pada tabel ya. Nah, agar tingginya sesuai dengan data pada tabel, anak-anak dapat menggunakan garis putus-putus ya untuk menghubungkannya. Nah, kita mulai dari matematika. Kita lihat datanya 120. Maka lihat pada sumbu tegak 120 ya ini. Kita tarik garis putus-putus. Oke, setelah itu kita gambarlah batang persegi panjangnya. Lanjut pada mata pelajaran bahasa Indonesia. 150, kita cari lagi bilangan 150, ini dia. Tarik garis putus-putus,
Setelah itu buat batang persegi panjang. Nah, sekarang bahasa Inggris 172. Mana 172 pada sumbu tegak? Yang tertulis hanya 170. Berarti 172 ada di antara 170 dan 180. Sekarang kita akan menarik garis putus-putus dari 172. Pertengahan 170 dan 180 berarti itu 175 ya. Maka 172 ya mendekati ke 170. Kita tarik garis putus-putusnya dari sini. Lanjut buatlah batang persegi panjangnya. Nah, mata pelajaran IPA 137. Sama halnya dengan mata pelajaran bahasa Inggris tadi. Ya, 137 juga tidak ada pada sumbu tegak, maka ada di antara 130 dan 140. Kita prediksikan ya. Pertengahannya 135, berarti 137 mendekati 140. Oke, buat lagi batang persegi panjangnya. Nah, yang terakhir IPS 143. 143 tepatnya ada di antara 140 dan 150. Ya, berarti kita perkirakan di sini ya. 143. Nah, buatlah batang persegi panjang. Jika sudah selesai seperti ini, berarti anak-anak telah menyajikan data dari bentuk tabel ke dalam bentuk diagram batang. Ya, garis putus-putus yang kita gunakan tadi anak-anak boleh hapus ya agar hasilnya lebih bagus lagi dan lebih rapi lagi ya. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Nah, pastinya untuk menyajikan data dalam bentuk diagram garis tidak jauh berbeda dari cara yang telah kita lakukan pada diagram batang. Nah, ini dia data yang akan kita sajikan ya, yaitu data hasil panen ikan selama 5 minggu. Oke, kita sekarang sajikan ke dalam bentuk diagram garis. Yang pertama, membuat sumbu tegak dan sumbu mendatar. Anak-anak gambar sumbu tegaknya, gambar juga sumbu datarnya. Kemudian, tuliskan keterangan pada setiap sumbu. Nah, menuliskan keterangan sama dengan pada diagram batang tadi ya. Keterangan minggu Ibu tuliskan pada sumbu mendatar. Keterangan hasil panen pada sumbu tegak. Ya. Nah, anak-anak perhatikan ya bilangan-bilangan ini. Data minimumnya kita yaitu 15, sedangkan maksimum 35. Jadi, mulai pikirkan ya bilangan yang akan anak-anak tuliskan di sini ya. Selalu mengingat ya cara antar bilangan yang kita gunakan itu harus tepat ya. Nah, pada sumbu mendatarnya Ibu tuliskan lebih dahulu yaitu minggunya ya. Ada minggu pertama, minggu kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sekarang sumbu tegak. Karena data minimumnya tadi 15, data maksimumnya 35, berarti Ibu mulai dari 0 saja ya karena datanya tidak terlalu tinggi. 0, kemudian 5, di sini rentangnya atau jaraknya 5. Kemudian 10, 15, 20, 25, 30. Nah, maksimum tadi 35 berarti 35. Setelah itu apa yang kita lakukan? Ternyata kita harus membuat titik pada pertemuan nama minggu ya atau minggu keberapa dengan hasil panen. Ya. Nah, untuk membuat titiknya ini boleh gunakan lagi garis putus-putus ya. Nah, minggu pertama. Lihat data pada tabel minggu pertama
20 kilogram ya. Berarti kita tarik juga garis putus-putus dari 20 kilogram. Nah, setelah itu kita berikan titiknya. Gambar titik. Nah, inilah pertemuan antara ya minggu pertama dengan banyak panennya. Hasil panennya itu 20 kilogram. Nah, minggu kedua masih sama 20 kilogram. Oke, gambar lagi titiknya. Minggu ketiga 35 kilogram. Tarik garis putus-putus dari 35. Nah, pertemuannya kita tebalkan dengan menggambar titik ya. Kemudian minggu keempat 15 kilogram. Tarik dari 15 kilogram. Nah, pertemuannya tebalkan dengan membuat titik dan minggu kelima 20 kilogram. Kita tarik lagi dari 20 kilogram. Oke, pertemuannya kita tebalkan dengan menggambarkan titik ya. Setelah itu, apa yang anak-anak harus lakukan? Menuliskan ya, yaitu menarik garis hubung antar titik yang telah dibuat ya. Jadi tariklah garis hubung antar titik yang telah kita buat. Ya, titik yang mana maksudnya? Yang ini. Ya, kita buat garisnya, kita hubungkan dari minggu pertama ke minggu kedua, minggu kedua ke minggu ketiga, dari minggu ketiga ke minggu keempat, dan terakhir ke minggu kelima. Nah, jika sudah selesai seperti ini, maka anak-anak sudah berhasil dalam menyajikan data dari bentuk tabel ke dalam bentuk diagram garis. Nah, anak-anak juga dapat menghapus ya garis putus-putus yang kita gunakan sebagai garis bantu tadi ya. Nah, jika sudah paham, sudah mahir ya, sebenarnya menggunakan garis putus-putusnya tidak perlu lagi anak-anak gunakan. Nah, selamat belajar. Semoga materi yang Ibu bagikan hari ini bermanfaat bagi anak-anak. Terima kasih, salam Fransiskus, Pace Ebene. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Salam sehat.